Bahkan admin sosmed dari tim Liquid sendiri, ini tuh dia bilang katanya, siklus Liquid adalah menang, ketemu RRQ kalah. Nah, apakah kutukan tersebut pecah di sini? Oke, Hilda di band. Hilda di band. Seperti yang udah kita bilang, kalau misalnya daripada pusing, pikiran apa? Mending yang ganggu gameplay, berarti tandanya mereka mau main assassin. Iya, tujuh banget. Ability. Yap. Ini sudah tidak ada chipnya sudah di band pertama sama tim Liquid. Jadi RRQ lebih bisa set up untuk dia buat main apa. Wow, ini GSQ dan MM benar-benar prepare banget, adaptif banget. Dia tahu apa yang merepotkan untuk anak-anaknya. Dan respect lagi-lagi menjadi kunci. Tapi lihat buat tim Liquid juga, mereka tahu kalau mereka kalah lawan Kalim misalnya mereka kerepotan, mereka juga ban. Ini Matilda. Karena begini, Hildanya sudah di ban, kalinya nggak ada jawaban lagi bagi tim Liquid ID. Wow, Matilda, perfect Matilda. Gak heran, ditambah lagi tim masuk berdua, harusnya Alpha. Di-deny Alpha Matilda. Dia udah nggak priority Poveus. Oke, mereka nggak priority Poveus. Tapi sekarang, ini untuk jangkauan sekarang akan lebih fleksibel. Mau main apa? Kenapa? Karena dia bisa defend out. Mau main assassin juga masih possible. Wah, itu masalahnya tapi Ranger Mas. Karena ada Matilda, aku nggak tahu kenapa. Aku emang nggak suka kalau misalnya hero healer bareng assassin. Kalau bisa bareng fighter aja sih. Ini ya, buktinya, Bane ya. Bareng Bane aja. Bareng Bane. Kalau gua memang agak pemikiran gua agak cukup berbeda. Gua lebih suka bermain sendiri dan gua sukanya Matilda ini akan babysit Kargot Lane gua. Berarti beda gameplay. Beda gameplay. Karena biasanya gameplay kayak gitu, mereka punya mekanik yang dia percaya. Oke, lu babysit aja bot lane. Oh, anyway. Wow, oke. Good band juga nih Ixia. Karena Ixia. kemarin tim Liquid sendiri juga ngebawain tuh. Bagaimana kamu Matilda Ixia aja. Iya. Dari band ya, jadi mereka nggak mau nih untuk membiarkan Natanya akhirnya harus dipaksa Sam maju. Lucas sudah Terus mulai. mulai Lucas. Tapi jujur, kalau ngomongin Sed Lucas, aku butuh satu band lagi untuk dari Sed Lucas. Yes. Cloud. Ini hero power banget untuk Skylar. Dan Enak juga ke Eve. Dan dua hero di belakang. Ditambah lagi, Skylar punya power makro kalau dia pakai Cloud. Itu dia. Dia nggak usah di babysit, dan babysitnya khusus ke band. Jadi seperti yang kalian bilang, kalian suka kalau misalnya proper heal itu dikombinasikan dengan fighter jungler. Itu dia. Biarin aja Goglen bermain sendiri dong. Dan sekarang, apa yang harus dituntut oleh tim RRQ supaya Widi nggak terlalu bersinar? Hylos ya. Karena secara dari tim Liquid ID mereka butuh badan juga. Kalau misalnya lagi, apa yang harus ditutup Widi supaya tidak terlalu bersinar? Rafaela. Alpha juga bagus. Rafaela. Apa sempat dibawain Bek? Malah bisa dibawakan, Alpha Rafael. Gue lebih suka itu lah. Wah, itu juga sama sih. Iya. Itu dua hero yang kebetulan sama Matilda. Rotasinya emang gak menang, tapi Iya, Akai tapi. Akai di band. Akai Aran. Karena Widi, dia pakai Angel lah, kondisinya sekarang Ironnya bakal main bebas banget. Dan menurutku ya dari RRQ kalau memang mereka mau agak berani sedikit, mereka mungkin bisa membawa Faramis. Tapi lumayan bahaya ya. Ya lumayan risky. Tapi ada Matilda. Ada Matilda yang bisa keluarin dari reward manipulation. Dan kombinasi kan antara Matilda sama Hylos. Faramis. Ini masih flex sih, masih flex. Iya. Masih flex. Karena Aran udah ditutup banyak. Tapi setahu gue nih kalau Gatot Kaca masih ada, kita bisa melihat Gatot Kaca Hylos. Gatot Kaca. Gatot Kaca Hylos sih ada kacau sih. Ya, mau nggak mau berarti harus ada hero yang minimal ke split juga kayak Cloud. Dan karena Cloudnya open menurutku, plus 1 nih. Ini ya mau nggak mau hero team fight buat wins. Kalau Faramis kayaknya terlalu terbawa sih suasananya. Ini Cloud gue suka banget. Pertama, udah pasti lawan Hylos, lawan Eve. Walaupun dia akan berat untuk di latar laning-nya, tapi nampaknya kita lihat Sushin Speed dan Iritel. Tapi masalahnya Sushin melawan Eve nih coach. Iya. Gua kurang suka, tapi ada Iritel untuk ngejawab Eve-nya. Iya. Tetap bisa langsung loncat ke belakang Raul. Oke. Karena udah nggak ada Hilda, nggak ada yang bisa pegangin Iritel. Gatot Kaca kan? Mungkin Gatot Kaca gue setuju. Gatot Kacanya tapi EXP. Karena apa? Malah Benedetta EXP ya. Gua gak tau. Supaya Aran benar-benar tutup Skylar gak bisa raur dari pilihan Itu dia. Gatot Kaca EXP ya tapi ya kalau gua. Big terakhir menentukan apakah draft ini bakal menjadi draft yang bagus untuk tim Liquid. Ya, Gatot Kaca sih. Karena cara ya, kita melihat dulu. Gatot Vengeance go. Vengeance. Tapi ini Arki Hoshi, mereka front to back loh, mereka gak ada bisa Rafaela. Oke. Malahan berarti Ranger Mas Vengeance-nya bakal ada di Hylos. Iya, tapi menurut gua lebih suka
Gatot, crowd controlnya ada, karena fix position dari RRQ harusnya bisa ditutup. Tapi, oke, kita Pilihan nanti ya. akan menuju ke arah game selanjutnya. Best on draft Omawa. Kalau Gatot mungkin aku tim Liquid tadi. Tapi, RRQ kata Rafael. masih di RRQ. Oke, Aku lebih suka RRQ sekarang. RRQ. RRQ Best karena on ada draft. Hilda. 2. Oke, Profesor KB. Kalau aku malah tim Liquid, Alpha Rafaela. Wah. Oke, so langsung kita lempar kepada caster kita. Caster, take it away. Yap, game yang kedua akan segera kita mulai. Game yang pertama menjadi tim Liquid ID. Oke. Game yang kedua masih tanda tanya. Rafaela hadir pula. Jadi siapakah yang akan memenangkan pertempuran kedua di hari ini? Jadi langsung saja Eldorado kembali pada suaranya. Oke. Dan terlihat sekarang bagaimana dengan adanya Chushin. Penggunaan yang cukup bisa dimanfaatkan pastinya di early game untuk bisa membantu position, bisa membuat adanya auto position juga. Tapi kembali head to headnya nih Alpha dan juga Bane. Ini sebenarnya nggak beda jauh sama game yang pertama. Kan? Yep. Dan harusnya akan lebih durable nantinya untuk sosok dari Alpha karena dikombinasikan dengan adanya Widdy dengan Rafaela dan pagi-pagi Flicker sudah ter-trigger. Ada suara flicker tadi baik-baik ya. Widi ternyata. Entah bagaimana tadi prosesnya, tapi ini dia set talent emblemnya. Yap, setelan emblem ya. Kita melihat bagaimana ada Vitality dan juga Tenacity untuk sosok Aran yang berada di depan dan beda lagi nih. Ini Aran kayaknya hobi banget pakai Vengeance ya. Biasanya kita ngeliat Hylos ini beberapa lebih banyak ke Aran Revitalize. Oke, sementara Widi dari mid sudah mendapatkan sedikit gangguan, namun Iya. Iron Shinki juga merasakan satu hal yang sama. Wow, Dan kita akan ngeliat lagi ya. yang kenyang kau yuk. Apakah mampu Jadi lemah deh. tahan dan juga melawan Iron Shinki dengan Nathan karena dari Fabian sudah melakukan sedikit gangguan dan juga melakukan pencurian terhadap jungle yang dimiliki oleh RRQ secara gold dan bahkan Skylar. Wehey, hampir saja tapi Skylar satu terakhir. Masih berhasil tadi menggocek pergerakan dari Fabian, namun sekarang Widi datang pada berikan di dalam tubuhnya. Dan first blood menjadi milik dari Sun Sujin. Ya karena tadi Spirit of Alpha-nya juga miss sebenarnya ya. Masih memang mau dikejar, ada guiding wind, nambahin shield dari seorang Sujin sehingga tidak bisa di pick off secara mudah. Dan betul, bentar lagi akan muncul contoh seperti apa yang akan dilakukan karena berbicara tentang level sekarang juga sama-sama masih unggul harusnya akan ada peraduan tapi setupnya nih yang akan dibawakan karena sekarang Rins benar-benar melakukan zoning out dan memegang pemain-pemain yang Belum menyentuh levelnya, tapi setidaknya sekarang mereka sudah mulai berdebat. Level 4 sudah didapatkan pula. Dairan sudah akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya Idok. Terlihat dari bagian belakang. Real World Manipulation langsung dikeluarkan. Sementara Rinca tadi langsung terkena efek dari satu spiral apa yang udah dikeluarkan. Dan mereka semua menjauh dari area turtle. Hingga membuat Sunsujin free banget. Tapi Rinca masih berjuang. Dan Rinca gagal untuk bisa didapatkan malah di bagian belakang. Coba lihat Dairan dan menjadi sebuah pengambangan yang memang mengusir sebuahnya 3 point kill. Dan itu dia Rins yang maju ke depan. Crimson Beacon dibuka menjadi satu sosok yang mendistract siapapun dari tim Liquid ID. Bahkan dengan adanya Spirit of Alpha pun tadi dibuka ke arah Rins dan Rinsnya nggak tumbang. Tapi ya keuntungan lagi-lagi bisa ditabung oleh RRQ. Mereka secure karena turtle dan bahkan orange buff. Jadi dari Fabian pun berhasil untuk dicuri. Yap, Iron Shiki di bawah pun merasakan akibat yang sama. Ditekan habis-habisan tapi Widi hadir. Akan seperti apa lagi? Akankah Iron Shiki maju dengan sampai drop yang dimiliki dan tidak ternyata mundur adalah jalan yang lebih baik. Masih bermain cukup aman juga. Dan belum terlihat nih ya dari Fabian untuk bisa memberikan damage yang besar. Targetingnya agak bingung nih. Karena kalau misalkan mau target karena sudut ini Wes, kan selalu dan Widi, what are you doing, Widi? Widi. Oke, sepertinya ada proses untuk bisa melakukan flicker dan juga Holy Baptiste, tapi ternyata Oke. masih gagal. Ya masih belum berhasil ya upaya yang dilakukan oleh Widi. Dan akan menjadi informasi juga tidak akan ada flicker dalam 2 menit ke depan namun Oke, ada pergerakan sekarang yang sudah dilakukan hingga membuat Widi menjadi korban dan coba lihat Skylar pun berhasil selamat tapi bagian belakang satu lagi terakhir membuat Skylar pun menghilang. Ada 2 player sekarang ini kita arkeologi mereka lanjut dengan ketiga tapi Fabian 1v1 situation Rinca pun masih berjuang hanya saja point blast mengakibatkan Rinca pun tumbang. Oke, dan ternyata terlalu jauh jarak yang bisa dikejar oleh Rin sehingga dirinya pun harus tumbang.
Tapi ini dia objektivitas yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Mereka langsung dapetin sedikit platingan juga di arah bawah, bahkan full, dan hampir bisa menghancurkan pula outer turretnya. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID, mereka terpisah dan terpecah belah dari segi team fight-nya juga. Dan Yeskiel ini punya tugas besar untuk menjaga posisinya di belakang, untuk membuat dari Fabian dan juga Aran ini free di arah depan. Yap, dan sekarang Idok udah punya plus of 2 assist. Sudah akan semakin nikmat lagi bagaimana cara mereka nanti bisa melawan pertempuran dan terjatuh total. Hey! What? Dibalaskan langsung, tapi sekarang ada pergerakan dari Dairon terlalu dalam gasot terakhirnya dan Dairon pun tumbang. Miskalkulasi dari Iron Chiki menjadi hal yang cukup mahal dan cukup mahal karena Kailan lah yang mendapatkan poin killnya. Dan apakah itu satu buah overhype habit yang sering banget kita lihat dari tim Liquid ID? Yap, sekarang one-to-one situation kembali. Satu terakhir Fabian berhasil memenangkan pertempurannya, walaupun sekarang Fabian mendapatkan gangguan yang begitu mengerikan. Rins membalaskan. Jadi ini adalah kedua belah mid laner yang sama-sama menyusahkan untuk sang jungler, fighter-fighter yang sering banget kita lihat di babak playoff. Ini bisa dipegangin dengan Chushin, dengan Yip-nya juga, namun continuous team fight yang akan dibawakan di Skylar. Baik, nggak kena tadi oleh baptisan yang memang sudah dikeluarkan, tapi Hiroshiki masih berjuang untuk bisa mengatakan dia bisa di bagian depan, tapi Skylar masih berhasil selamat saja terakhir. Hiroshiki mempergi ke depan dan Hiroshiki untuk kedua kalinya double kill didapatkan oleh Skylar. Dan ini adalah peran dari Rins juga, Lantern Flare yang benar-benar memegang siapapun di lini depan sehingga Skylar bisa menumbangkan siapapun, bisa memberikan damage deal-nya dengan optimal. Namun 2.800 gold chain yang dipegang oleh RRQ Hoshi ini akan menjadi satu modal lagi untuk bisa mereka memberikan pressure besar terhadap tim Liquid ID. Dan lagi-lagi kalau ngelihat adanya Nathan, ini dia power late game-nya yang cukup membuat sulit dari RRQ untuk bisa naik ke high ground. Tapi di game pertama itu juga terjadi untuk RRQ Hoshi. Dan tim Liquid ID bisa menyelesaikan game ini dengan cepat. Tinggal gimana PR-nya RRQ melakukan hal yang sama, yaitu menyelesaikan game ini cepat-cepatnya. Dairon mengusir mundur, ada point kristal tadi sudah terlihat. Rins menjadi satu mid laner yang bisa membuat ataupun mengatur tempo permainan. Sakit banget. Namun sekarang tertinggallah sudah untuk pergerakan dari Aran. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Ada satu spiral apa yang gak connect karena siapapun, dan Dairon di bagian belakang masih pribang untuk bisa mengatakan damage-nya di mana sekarang. Widinya masih benar-benar dikejar. Malah Dairon pun langsung menghilang, tapi setidaknya berhasil mengusir ke arah beberapa player yang akan mendekat ke area dari Turtle. Ya, kedua belah EXP yang bertukar nyawa. Tapi dengan HP yang gak terlalu banyak di Liquid ID, research-nya juga mereka udah habis. Sehingga tidak ingin mengontes lebih jauh lagi terhadap Perfect Turtle yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Ya, di bagian bawah, satu auto talent berhasil dihancurkan kembali, dan di atas Rins berhasil untuk bisa memberikan backup agar auto parrot berhasil dipertahankan juga. Ya, bahkan gak kecil banget ya, cuma sedikit aja yang colek. Dan Rins ini benar-benar berperan besar. Selain dia bisa bikin orang position, ini dia yang bisa membuka visionnya. Yap, dan Aran ditabrak, tapi Aran masih selalu tebal. Holy Baptism. Oke, Holy Baptism sudah dikeluarkan. Tapi memang hanya mengenai kehadiran aja ya. Tapi Redlinknya jadi benar-benar jadi satu juga. Karena Paul Cannon dari Sutsujin juga ini bakal membuat siapapun yang ada di lini belakang pun gak aman harusnya. Tadi gue pikir kalau ada dikeluarkan, karena mereka masih cukup sabar, tapi ada target yang mudah juga untuk bisa dikembangkan secara cepat. Tapi sekarang kan Arkeosi, mereka mengungguli, mereka menguasai, dan kita lihat akankah game ini ditutup oleh Arkeosi. Karena bakal dipaksa sih, outer Yap, middle turret. buset, dari tengah Aran kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Dengan Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan, ada Vengeance yang sudah diaktifkan, tapi Dairon memberikan bantuan. Satu terakhirnya tidak kena, Aran yang masih berhasil menggocek. Satu terakhirnya masih berhasil, namun tidak untuk waktu yang lama karena Aran yang masih dihancurkan. Tapi Iron Chiki, again and again, Iron Chiki menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. What happened? Iron Chiki 2 kali flicker yang membuat dirinya justru harus kehilangan nyawa. Dan kalau itu bergulir terus-terusan, kayaknya menyentuh ke rapid game aja susah nih tim Liquid ID. Iron Chiki Ini benar-benar memang tensi tinggi ya, intensitas fight-nya juga tinggi banget. Apalagi hype dari Grand Final. Tapi itu yang harus dikontrol, itu yang harus bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yap, di atas sudah level 12, meninggalkan Eroshiki dengan 3 level jauh lebih tinggi, dan entropi sudah terlihat kembali. Ada satu lagi reload yang bisa dikeluarkan, dan pada akhirnya shutdown pun tercipta di mana Skylar berhasil didapatkan. Ya tadi kayaknya guiding win dari Indok masih belum siap ya. Jadi belum ada aksi penyelamatan juga untuk Skylar-nya.
4 pemain tersisa. Dengan adanya Lord yang sudah spawn, Lord yang pertama, apakah akan ada satu kontes besar-besaran? Karena Skylar-nya pun masih 10 detik lagi untuk hadir. Yap. Dan Papian kali ini tertinggal 2 level. Cukup berani mereka, tapi Aran yang mencoba untuk bisa maju ke bagian terdepan. Akankah mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah timpai? Jadi Kecap berhasil tadi menabrak ke arah satu player, di mana sekarang ada satu player yang tertinggal ataupun hilang dari tim Liquid ID, dan Dairan yang pun menjadi korban Aran yang satu terakhir. Tapi Ritz pun menjawab. Aran menghilang, namun mereka berhasil mengusir pemain Oracle. Oke, bertukar jauh tapi Skylar. Oke, Papiannya sendiri bagian belakang. Sekarang apa langsung dikeluarkan? Hanya saja sekarang Sintring Eagle-nya ada Skylar yang mencoba untuk bisa menghasilkan damage bola. Iron Shiki kembali menjadi korban. Heavy Crossbow yang memiliki damage besar. Benar-benar harus diwaspadai oleh tim Liquid ID karena itu dia Auman Raul yang benar-benar membuat dari Iron Shiki harus hilang nyawa untuk kelima kalinya, Pak. Wow, Iron Shiki kehilangan nyawa untuk kelima kalinya dan terlalu dekat Widi. Hampir saja. Hampir. Dan ini Widi harus jaga posisi. Widi benar-benar jangan sampai dia tumbang duluan kayak tadi. Karena event bakal jauh lebih panjang kalau misalnya Widi-nya ada di sana. Light of Retribution dan bahkan Holy System juga bisa membuat Iya, nggak boleh. Pakistan dan Windtalker sekarang udah selesai untuk Skylar. Bahkan itu dia Great Dragon Spear yang sudah terselip. Bahkan jangankan untuk bisa memberikan critical damage, secara pun bisa. Jadi ya, apapun yang sudah terjadi tadi di game yang pertama dengan Altar Turret mungkin yang masih sangat sulit ditumbangkan, ini pula yang terjadi di game yang kedua. RRQ benar-benar membalaskan apapun yang sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Oke, Liquid ID akan set up defense terlebih dahulu dengan hadirnya Lord di arah bottom lane. Tapi bicara tentang high ground harusnya mereka puas. Yap, ini dia. Aran masih level 10, tertinggal sangat jauh. Papian ditabrak dengan Daily Catch, tapi Lordnya bisa dihilangkan dengan sangat cepat dengan ada entropy yang sudah diaktifkan pula. Itu dia entropy. Haskill juga masih menahan dari manipulation-nya juga. Tapi setidaknya Void Blast, Void Crystal itu akan membantu clear dengan cukup cepat sehingga kali ini RRQ dengan 7.000 keunggulan dan dengan Lord yang pertama masih belum mampu mendapatkan base turret dari tim Liquid ID. Ya, tidak ada yang benar-benar bisa mengejar RRQ ataupun mengejar dari Skylar di bagian belakang kecuali dari real world manipulation yang memang posisinya tepat. Iya, kalau ngeliat dari itemnya juga udah ada Glowing One dan Divine Glaive ya untuk skillnya. Mungkin item selanjutnya akan menuju ke arah Holy Crystal karena nggak terlalu banyak nih hero-hero yang punya durability tinggi. Biasanya ada terselip nih Wishing Blade. Tapi tidaknya Clock of Destiny juga udah diselesaikan oleh Rins. Endless Battle nih, Sujin. Makanya damage akan semakin besar. Dan Passion terjadi juga memiliki item terakhir harus menuju ke arah Malfic Roar. Siapapun dapat Dan Shiki harus mendapatkan begitu banyak wave minion untuk bisa mendongkrak kalian golnya. Namun Idok tadi mencoba untuk bisa mencari celah, mencari informasi di dalam perumputan yang lebih dekat ke area defensif dari tim Liquid. Kebetulan ini Malfic Roar dari Sujin udah selesai. Ini akan semakin besar lagi. Dan Widi ini bakal bisa dilumat dengan cepat, harusnya Crab Claw Cannon dan Catch ini damage-nya udah terlalu besar untuk bisa ditahan bagi seorang support. Tapi masih terlihat dari tim Liquid ID mereka nggak mau yang terlalu membuka juga karena mau nggak mau doang nih yang bisa ditugaskan untuk maju ke depan. Karena Widi kalau tadi diketahui sama Rins itu bisa ditumbangkan secara cepat. Yap. Oke. Jangan nyadai semua. Tahan banget, mereka tahan banget dari temponya, menunggu kehadiran dari objektif yaitu Lord. Dan sekarang ada pergerakan yang cukup masif. Oke, masih di freeze ya dari segi wave mininya juga. Poke damage masih disumbangkan oleh JSL. Ini harusnya mereka nggak akan tinggal diam sih untuk Lord kali ini. Widi diusir dengan satu Legend Flare yang memang benar-benar memberikan jarak. Tapi sekarang Idoknya, Circling Eagle sudah dikeluarkan, Glorious Pathway sudah terlihat, Idoknya berhasil langsung diusir. Tapi setidaknya entropy sudah dikeluarkan, coba lihat dia begitu menyakinkan dari satu ekor yang begitu mengerikan di mana sekarang Lordnya berhasil diamankan pula. Ada Ciki pula sudah jam 3 player kedua player tersisa, tapi 17 dilencapkan dan ter-wipe out. Yang berhasil benar-benar diamankan dan bahagia didapatkan oleh Skylar. Berhasilkah? Gimana Yeskiel ternyata masih berhasil selamat. Tapi Yeskiel tersisa sendirian. Dengan adanya 3 pemain dari RRQ, Hoshi mampukah Yeskiel menahan base milik mereka? Oke, tapi setidaknya masih ada wave minion yang keluar. Mendinai berapa wave minion tadi akan maju dalam area pertahanan, tapi setidaknya untuk sekarang Dana pun memberikan semangat bangsa di mana shutdown pun tercipta, tapi Widi hadir dan Skylar terfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua.